Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Nugraha, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 2205111121, kelas R3 mata kuliah Sistem Digital, dan Pak Agus Isa Martinus sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan logika kombinator display 16 segmen. Poin pembahasan kita kali ini yang pertama, deskripsi sistem atau rangkaian digital. Yang kedua, sistem bilangan biner. Yang ketiga, gerbang logika. Yang keempat, membuat rancangan display 16 segmen. Yang kelima, perancangan. Yang keenam, simulasi. Dan yang terakhir, analisis. Yang pertama, deskripsi sistem atau rangkaian digital. Sistem digital logika kombinatorial adalah jenis sistem digital yang outputnya tergantung secara langsung pada input yang diberikan, tanpa mempertimbangkan keadaan sebelumnya. Sistem ini menggunakan kombinasi logika dasar seperti gerbang logika untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Sistem digital atau rangkaian digital merujuk pada suatu kumpulan komponen elektronik yang berinteraksi secara digital untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi dalam bentuk digital. Sistem ini menggunakan sinyal Dijkstrait yang dipresentasikan sebagai 0 atau 1 dalam kode biner yang mencerminkan keadaan mati atau hidup dari komponen elektronik. Yang kedua, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem angka yang menggunakan basis 2, di mana setiap digitnya hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1. Dalam sistem ini, digit atau bit atau binary digit merupakan unit dasar yang mempresentasikan informasi. Dan yang ketiga, gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode, simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar. Dan berikut ini adalah gerbang logika dasarnya. Yang pertama ada AND, NAND, OR, NOR, exclusive OR atau XOR, exclusive NOR atau XNOR, dan yang terakhir ada NOT. Berikut dengan rumus-rumusnya. Yang keempat, membuat di rancangan display 16 segmen. Di sini saya menggunakan Logisim untuk merancang sebuah rangkaian 16 segmen menggunakan perangkat lunak Logisim. Rangkaian tersebut akan mampu membentuk 16 karakter yang berbeda dengan menggunakan 16 segmen yang tersedia. Untuk mengontrol tampilan karakter pada segmen-segmen tersebut akan digunakan 5 saklar, yaitu A, B, C, D, dan E. Output dari rangkaian ini akan berupa 16 sinyal output yang ditandai sebagai SO hingga S9, S0 hingga S9, serta SA hingga SF dengan total 16 output. Spesifikasinya, karakter yang ditampilkan 12 hingga 15 karakter yang akan membentuk sebuah karakter yang kita akan buat. Ada 5 input atau saklar yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Di sini kita masuk ke perancangan, dan ini adalah tabel input output yang setelah saya buat. Dan ini adalah key map atau kernel map, suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan berikut setiap segmennya. Mulai dari segmen 0 hingga segmen 9,
dan segmen A hingga segmen F. Dan ini adalah ekspresi boolean serta bentuk sederhananya. Bentuk sederhana ini saya peroleh setelah membuat keymap. Kembali ke slide perancangan tabel input output tadi. Di sini 1 dianggap menyala dan 0 dianggap redup. Dan saya beri tanda pada bagian ekspresi booleannya. A sebagai di sini A keterangannya berarti nyala karena pada tabel input outputnya D saklar A di sini menyala, sehingga pada bagian yang mati atau 0 di sini saya beri tanda min dan seterusnya. Di sini kita masuk ke simulasi. Yang pertama, rancangan display LED yang diinginkan seperti berikut ini. Lampu yang saya ingin nyalakan pertama D, lalu I O underscore N U G R A H A. Simulasi menggunakan rangkaian logisim yang akan membentuk karakter Dio underscore Nugraha underscore 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 underscore. Ya, kita langsung masuk ke aplikasi logisimnya dan mencoba rangkaian yang telah kita buat berdasarkan saklar yang ada. Yang pertama, display D, saklarnya adalah nyala, mati, 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 nyala, D. Display I, saklarnya nyala, mati, mati, nyala, mati. Mohon maaf, display I, saklarnya seperti berikut ya. Nyala, mati, mati, nyala, mati. Dan display O, saklarnya nyala, mati, mati, nyala, nyala. Di sini membentuk huruf O. Dan display underscore sebagai spasi, saklarnya nyala, mati, nyala, mati, mati. Selanjutnya display N, saklarnya nyala, mati, nyala, mati, nyala, N guys. Display selanjutnya U. Di sini saklarnya nyala, mati, nyala, nyala, mati. Dan display G-nya adalah nyala, mati, nyala, 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 G. Selanjutnya display R, nyala, nyala, mati, mati, R. Dan display A yang pertama, karena di sini A-nya ada 2, saya buat Dio underscore Nugraha, A-nya ada 2. Nah, A yang pertamanya saklarnya nyala, nyala, mati, mati, nyala. Saklar selanjutnya H. Mohon maaf, display selanjutnya itu H. Dan saklarnya adalah nyala, nyala, mati, nyala. Dan yang terakhir, saklar A yang terakhir atau saklar A yang kedua, nyala, nyala, mati, nyala, nyala.
Nah, ini semua berdasarkan tabel input dan output yang telah kita buat seperti ini. Saklar di sini berdasarkan tabel input dan output yang telah kita buat. Dan ini adalah rangkaiannya. Rangkaian mulai dari S0 hingga S7 dan S8 hingga SF. Dan yang terakhir adalah analisis. Dalam pembuatan display 16 segmen diperlukan rangkaian logika yang mampu menampilkan karakter yang diinginkan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada tabel input-output dan menggunakan key map untuk menyederhanakan fungsi booleannya. Rangkaian logika yang akan kita buat akan terhubung dengan 16 segmen lampu dan dikendalikan oleh 5 saklar yang saya buat tadi, yaitu A, B, C, dan D, dan E sebagai saklarnya, hingga dapat menampilkan karakter sesuai dengan keinginan. Untuk keperluan ini, kita akan menggunakan perangkat lunak Logisim sebelum memasukkan sebuah rangkaian. Penting untuk melakukan koreksi pada tabel input atau output agar sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Jadi kesimpulannya, sistem digital secara umum mengacu pada konsep penggunaan angka dan angka 1 dan 0, juga dikenal sebagai binary digit. Untuk mempresentasikan bilangan, tujuan utama sistem digital adalah menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dalam format digital. Sistem digital diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti kontrol proses, sistem komunikasi, instrumen digital, dan pokok konsumen. Dengan menggunakan rangkaian logika kombinatorial dalam sistem digital, kita dapat membuat tampilan karakter yang diinginkan melalui pengaturan tabel input-output dan penyederhanaan fungsi boolean menggunakan key map. Langkah-langkah ini memungkinkan kita untuk menampilkan karakter sesuai dengan urutan pengaturan saklar, sehingga kita dapat menciptakan tampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan mengendalikan output yang dihasilkan oleh sistem digital. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. See you. Deng 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 deng.